Iya, sudah Pak. Oke, maaf. Bapak dan Ibu ya, ternyata tadi belum pas untuk layar sequencing-nya. Oke, jadi mari kita lihat sama-sama. Ini sebagai satu informasi penting buat kita begitu ya, meskipun belum di-launching secara resmi, tapi inilah informasi penting yang bisa kita terima dan nanti kita akan jelaskan lebih detail begitu Bapak dan Ibu. Guru dalam jabatan ya, ini kabar gembira nih semua guru dalam jabatan yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik pada tahun sebelumnya ya, yang sekarang sudah ada dalam database kami, maka menjadi kandidat yang akan terundang di PPG tahun 2024. Saat ini ya, siapa saja nih? Semuanya, kami sudah punya data hampir 600.000. Nah, saat ini tidak ada lagi kategori B atau kategori A, yang saat itu kategori digunakan pada saat seleksi administrasi pada tahun 2023 untuk membedakan yang sudah mengikuti seleksi administrasi atau belum. Sekarang, bagi siapapun guru dalam jabatan sampai TMT tahun 2023 aktif di Dapodik ya, mereka guru penggerak atau lulusan PLPG sekarang boleh ikut PPD dalam jabatan tahun ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi semua guru di Indonesia untuk menjadi tersertifikasi, dan tentu implikasinya adalah Bapak Ibu adalah guru profesional yang berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi. Gitu ya Mas ya? Iya, siap. Untuk yang ASN belum sertif, masih adakah kesempatan PPG dalam jabatan? Semua guru ASN maupun non ASN ya, ya kan Mas ya? Betul. Semua guru kami punya data, guru-guru di satuan pendidikan yang belum tersertifikasi jumlah 1,6. Dari 1,6 itu 300 ribunya adalah belum S1, 200 ribu dari Kemenak, 1,1 juta adalah guru-guru yang memenuhi syarat. Semua guru yang tadi saya sebut, baik ASN non ASN, saat ini mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Dan PPG dalam jabatan untuk saat ini yang kami sebut dengan transformasi PPG dalam jabatan adalah menggunakan kelas PMM, dan Bapak Ibu nanti akan belajar mandiri, modul secara mandiri, dan tinggal mengikuti uji UKIN dan UP. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan sebaik mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sekarang ada di Sadi yang belum tersertifikasi untuk ikut PPG ini. Belajar yang baik ya nantinya. Kita akan segera buka ya dalam waktu ke depan, beberapa waktu ke depan. Nggak lama lagi. Ya, Bapak dan Ibu, ini menjadi kabar gembira begitu ya. Jadi semua guru begitu ya, semua guru baik ASN maupun yang non ASN begitu ya, yang sudah terdaftar ini saya ganti dulu ya Bapak dan Ibu ya supaya sama. Tadi saya lupa menggantikan. Ini Dirjen GTK Bapak dan Ibu. Ya. Mempunyai kesempatan yang besar begitu ya untuk mengikuti program PPG di tahun 2024 ini. Ya, memang secara resmi Bapak dan Ibu ya, secara resmi kalau kita lihat di laman resminya PPG begitu ya, baik dari Kemendikbud maupun di platformnya PPG sendiri memang belum dituliskan informasi itu, tetapi akan segera dibuka begitu, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi. Bahkan tadi disampaikan juga, yang penting Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Dapodik, punya kesempatan ya, entah nanti akan di plotting di tahun ini atau tahun berikutnya, yang pasti punya kesempatan. Dan yang kedua tadi yang menarik adalah bahwa kegiatan perkuliahannya sekarang sudah terintegrasi di dalam platform Merdeka Belajar. Nah, sehingga ini nanti yang harus kita cermati sama-sama Bapak dan Ibu. Nanti di sesi 2, Pak Ardi akan menyampaikan tentang ini. Bagaimana nanti update terkait dengan data diri Bapak dan Ibu yang perlu dilakukan supaya PMM-nya nanti bisa dimanfaatkan untuk aktivitas PPG. Jadi memang secara resmi belum, tetapi melalui apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen tadi sudah memberi harapan bahwa tidak lama lagi PPG dalam jabatan tahun 2024 akan segera dibuka. Kemudian kalau kita lihat dari Pak Andika, ini juga sama Bapak dan Ibu, ini Pak PLT Direktur PPG ya. Jadi ini akan segera dibuka dan
saat ini memang masih cukup banyak Bapak dan Ibu. Kalau dilihat persentasenya, ini baru 40%. Guru-guru dalam jabatan ini yang tersertifikasi. Nah, ini masih ada sekitar 1,5 juta lagi yang harus diselesaikan. Nah, pertimbangan inilah sebenarnya yang membuat Pak Andika dengan tim ini membuat transformasi perubahan PPG dalam jabatan di tahun 2024. Nah, ini data lengkapnya Bapak dan Ibu kalau kita mau lihat sama-sama. Ini adalah data lengkapnya sehingga nanti akan memberikan gambaran kepada kita begitu ya. Jadi, selama ini proses PPG yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu baru mampu menyelesaikan 1,3 juta atau 44,96% dari jumlah guru yang ada. Nah, sisanya ini masih 1,59 juta Bapak dan Ibu belum bersertifikasi. Nah, lengkapnya di sini. 1.598.889 belum tersertifikasi. Nah, ini statusnya terbagi dalam 3 macam ini. PNS, P3K, dan non-ASN. Begitu. Nah, ini negeri dan swastanya sudah diuraikan di sini Bapak dan Ibu, nanti bisa dilihat secara detail oleh Bapak dan Ibu. Jadi artinya masih 50% lebih guru-guru dalam jabatan ini, baik yang ASN maupun yang non-ASN, yang sudah terdaftar di Dapodik, ini masih cukup besar dan akan segera diselesaikan. Sehingga ini menjadi satu kesempatan yang baik, Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu bisa mengambil kesempatan ini. Nah, inilah nanti yang akan diselesaikan dalam program PPG dalam jabatan. Nah, khusus nanti PPG di tahun 2024 Bapak dan Ibu, karena di tahun 22 dan 23 kemarin, nah ini sudah ada teman-teman kita yang sudah lolos begitu ya. Nah, ini sudah lolos dalam seleksi administrasi dan juga telah mengikuti seleksi akademik. Ini sudah ada sebanyak 576.961. Jadi ini nanti yang akan mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2024. Tetapi prosesnya sangat cepat, nanti akan saya jelaskan. Jadi selain proses belajarnya, waktu pelaksanaan PPG-nya juga sudah berubah Bapak dan Ibu. Tidak seperti yang tahun-tahun lalu begitu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah lulus begitu ya, seleksi administrasi dan juga seleksi akademik, nah siap-siap ini. Siap-siap untuk ikut di PPG dalam jabatan tahun 2024. Nah, bagaimana dengan yang lain? Tetap harus siap-siap. Karena tadi yang saya katakan, waktunya cepat sekali, beda dengan yang kemarin. Jadi siap-siap saja. Jadi prinsipnya, meskipun saya belum lolos di administrasi dan seleksi akademik tahun kemarin, saya juga harus siap-siap. Nah, bagaimana perubahannya Bapak dan Ibu? Kita lihat sama-sama. Ini perubahannya Bapak dan Ibu. Dan ini sebenarnya sangat menarik dan sangat menguntungkan bagi Bapak dan Ibu. Bagian yang pertama, perubahan yang ada di bagian sebelah kiri saya, ini adalah tahun 2023, dan di bagian kanan ini adalah untuk rencana PPG tahun 2024. Yang pertama tentang proses rekrutmen. Nah, ini proses rekrutmen. Proses rekrutmen di tahun 2023 ini melalui proses diundang sesuai dengan kategori. Makanya kemarin ada kategori A, kategori B begitu. Jadi diundang sesuai dengan kategori itu. Dan di tahun 2024, Bapak dan Ibu akan mendapatkan kesempatan di mana Bapak dan Ibu harus terus melakukan pemutahiran data. Guru, ya, secara masif Bapak dan Ibu, silahkan diupdate. Jadi tidak usah nunggu diundang, tapi Bapak dan Ibu usahakan update dulu datanya. Sehingga dengan lengkapnya data, maka kemungkinan Bapak dan Ibu untuk ikut PPG dalam jabatan ini akan lebih besar.
Ini yang perubahan yang pertama tentang proses rekrutmennya. Jadi yang penting update dulu datanya sampai betul-betul final gitu ya. Jadi jangan nunggu lagi, pokoknya update dulu. Nah, nanti bagaimana mengupdate-nya, Pak Ardi akan menjelaskan ini lebih detail. Yang kedua, proses seleksinya. Proses seleksinya, kalau yang lalu harus melalui dua seleksi tes begitu Bapak dan Ibu ya, melalui proses tes untuk akademik begitu. Jadi proses untuk administrasi dulu, kemudian yang kedua akademik. Jadi harus lulus keduanya ya, administrasi lulus, tapi kalau akademiknya tidak, maka tidak bisa mengikuti. Tapi di tahun 2024, ini hanya melalui proses seleksi administrasi. Kesempatannya sudah diperluas, seleksinya juga mulai dirampingkan. Tidak melalui seleksi akademik lagi, Bapak dan Ibu. Langsung masuk seleksi administrasi. Nanti apa saja yang harus disiapkan, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini perubahan bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, bagian yang ketiga terkait dengan pembelajaran Bapak dan Ibu, ya, terkait dengan pembelajaran. Jadi kalau yang lalu itu menggunakan LMS, jadi Learning Management System, dengan keterlibatan dosen secara penuh. Jadi ini Bapak dan Ibu ikut aktivitas belajar di LPTK dan didampingi oleh guru dalam waktu tertentu begitu ya. Jadi memang Bapak dan Ibu harus terlibat dalam aktivitas bersama dengan dosen dan dibimbing dosen untuk menyelesaikan aktivitas yang ada di dalam LMS. Kemudian yang kedua, durasi pendidikan didasarkan pada TMT gurunya. Nah, ini ada syarat minimalnya, harus TMT kapan begitu ya, berapa lama waktu sudah mengabdi itu ditentukan waktu lalu begitu. Kemudian yang ketiga, kuotanya Bapak dan Ibu, kuotanya hanya 40.000 sampai dengan 100.000. Nah, ini di tahun 2023 kemarin. Nah, sekarang yang membedakan di tahun 2024 ini Bapak dan Ibu, proses pembelajarannya tidak langsung terlibat aktif dengan dosen-dosen yang ada di LPTK. Tetapi Bapak dan Ibu akan belajar secara mandiri, seperti yang disampaikan Bu Nuni tadi, di platformnya PMM. Jadi nanti akan terintegrasi ke sana. Nah, seperti yang PPG Prajabatan, Bapak dan Ibu, platform belajarnya sudah dipindahkan juga. Bergabung dengan platform di Merdeka Belajar, begitu. Nah, ini nanti yang akan dilakukan sebagai bentuk perubahan dalam konteks pembelajaran. Dan itu nanti dilakukan secara mandiri. Sehingga nanti informasi yang kami peroleh, LPTK atau dosen-dosen di LPTK hanya melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Jadi, semua dilakukan secara mandiri. Sehingga durasi waktu belajarnya ini sangat disesuaikan dengan kemampuan Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan modul mandiri yang disiapkan. Nanti harus seperti apa, saya akan jelaskan di slide berikutnya. Jadi prinsipnya, kalau yang lalu, Bapak dan Ibu harus mengikuti pola belajar yang disediakan di LPTK atau kampus, sekarang Bapak dan Ibu akan mengaturnya sendiri. Kapan saya mau selesaikan? Saya mau cepat selesai atau tidak? Tergantung dari Bapak dan Ibu. Dan yang paling menggembirakan Bapak dan Ibu, kuotanya ini sangat besar. Kalau yang tadi hanya 40.000 sampai 100.000, ya di plafon LMS di PMM ini bisa menampung untuk 500.000 orang atau 500.000 peserta. Jadi cukup besar. Makanya nanti tidak usah nunggu-nunggu. Bapak dan Ibu segera lakukan pemutakhiran data ini. Sehingga pada saat nanti kesempatannya masuk, data-data Bapak dan Ibu sudah lengkap gitu. Jadi proses belajarnya dilakukan secara mandiri di platform Merdeka Belajar, ya, atau di PMM begitu ya. Nanti akan diberikan LMS khusus begitu, dan nanti kami akan juga menjelaskan bagaimana menggunakan itu. Dan kesempatannya lebih besar karena sampai 500.000.
Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita lihat data di sini, nah ini ya, kalau kita lihat di sini, karena tadi kuotanya cukup besar, ya, maka di tahun 2004 ini yang akan diselesaikan kisaran 550.000 guru untuk 2024. Kemudian di 2025 ini juga sama, 550.000, dan sisanya akan diselesaikan di tahun 2026. 599.988 guru. Ini jumlah yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Sehingga kita harap Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ini secara maksimal. Dan juga nanti pada saat Bapak dan Ibu sudah terjaring dan ikut di tahun 2024 ini, ya harus kerja mandiri secara baik begitu, supaya cepat selesai. Kemudian, bagian yang ketiga, kalau ini bagian pertama, seleksi kedua, kemudian pembelajaran bagian yang ketiga, bagian yang keempat ini terkait dengan uji kompetensinya, atau UKM PPG, uji kompetensi mahasiswa PPG. Kalau yang lalu, Bapak dan Ibu, ya, kalau yang lalu, uji kompetensi ini, uji pengetahuan terkait dengan substansi, dan juga uji kinerja, yang dinilai dari video praktek pembelajaran Bapak dan Ibu, dan hanya dilakukan, ya, ini hanya dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun akademik. Jadi waktunya terbatas. 1 tahun ini hanya ada 2-3 kali tes untuk UKM PPG waktu tahun 2023. Dan yang berubah di sini Bapak dan Ibu, untuk UKM PPG di tahun 2024, ya, kalau prosesnya untuk uji kompetensi dan uji kinerja ini sepertinya masih sama, tidak berbeda Bapak dan Ibu. Cuma yang membedakan nanti adalah materi tesnya. Ya, materi tesnya ini untuk yang 2024 sudah disesuaikan dengan atau diselaraskan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar Bapak dan Ibu ini. Dari pengalaman mengajarnya. Dan yang paling penting ini adalah waktu penyelenggaraan UKM PPG. Jadi tadi Bapak dan Ibu yang cepat selesai, nah ini 2-3 bulan ini sudah dibuka UKM PPG-nya. Sehingga Bapak dan Ibu lebih cepat bisa menyelesaikan itu asal kegiatan pembelajaran ini bisa diselesaikan dengan cepat begitu. Jadi 2-3 bulan berikutnya dibuka lagi. Sehingga yang sudah selesai langsung bisa daftar UKM PPG. Nah, ini yang dinamakan transformasinya. Baik dalam rekrutmen, seleksi, pembelajaran maupun di UKM PPG. Nah, sekarang kita lihat satu-satu Bapak dan Ibu. Kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama untuk rekrutmennya. Ya. Karena rekrutmen ini nanti harus terjadi dalam kontrak data yang harus lengkap. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Ardi. Saya hanya berpesan saja di bagian sini Bapak dan Ibu, bahwa seluruh guru harus melakukan pemutakhiran data. Baik data kepegawaian Bapak dan Ibu yang ada di pemerintah, maupun Bapak dan Ibu yang ada di instansi swasta. Segera dilengkapi. Bagaimana caranya nanti akan dipandu oleh Pak Ardi. Termasuk juga guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik, tapi NUPTK-nya belum ada. Disiapkan saja. Karena tadi yang disampaikan oleh Bu Nunu dan juga Pak Adika, yang penting terdaftar dulu di Dapodik, NUPTK-nya nanti akan diperhatikan berikutnya. Yang penting ini Bapak dan Ibu catatan saya, update data dulu. Persoalan nanti dipanggilnya tahun ini atau tahun depan tidak masalah, update dulu. Berharap semuanya bisa dipanggil di tahun ini begitu ya, yang hari ini hadir gitu. Harapannya. Jadi update betul datanya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sering terjadi karena lama tidak diakses, akhirnya lupa password ya. Kemudian kesulitan untuk masuk sistem begitu ya. Ini segera diperbaiki Bapak dan Ibu. Segera diperbaiki sehingga
Bapak dan Ibu tidak terlambat nantinya. Nah, takutnya nanti kalau sudah mau dipakai, ternyata data saya tidak lengkap begitu ya. Nah, ini nanti kan jadi sesuatu yang sangat sayang begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi prinsipnya update dulu datanya. Persoalan nanti akan dipakai untuk yang kapan, tapi kita data sudah ready. Yang akunnya tidak aktif atau tidak bisa digunakan, segera selesaikan. Nah, nanti caranya seperti apa, nanti Pak Ardi akan sampaikan itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan seleksi administrasinya. Nah, ini ada beberapa hal Bapak dan Ibu. Nah, nanti ada beberapa hal yang saya coba menggunakan aturan di 2023 dan nanti ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan begitu. Nah, ini untuk yang seleksi administrasi. Karena ini menjadi salah satu syarat ya Bapak dan Ibu ya, satu-satunya syarat untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti program ini. Jadi secara administrasi, karena sudah tidak ada tes akademik lagi ya Bapak dan Ibu ya, mohon ini jangan sampai keliru. Jadi tolong disiapkan dengan baik. Yang pertama terkait dengan syarat administrasi Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus menyiapkan ya scan dari ijazah S1 atau D4-nya asli ya, Bapak dan Ibu, scan asli atau fotokopi legalisir. Nah, ini tidak bisa ditawar. Harus scan asli atau legalisir yang dari perguruan tinggi. Tanda tangan dan cap resmi dari perguruan tinggi. Dan bagi Bapak dan Ibu yang memiliki ijazah S1 atau yang setara di luar negeri, harus melampirkan surat penyetaraan. Nah, ini jika ada penyetaraan dari Ditjen Dikti. Ini yang pertama, scan dulu, siapkan dulu berkasnya. Jadi dicari lagi ya ijazah Bapak dan Ibu atau legalisir aslinya begitu ya. Kemudian di-scan. Kemudian yang kedua, hasil scan ya atau pindahan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Jadi SK pengangkatan Bapak dan Ibu ya. Jadi tadi yang pertama ijazah, yang kedua adalah SK pengangkatan. Nah, ini harus disiapkan. Baik itu yang ASN maupun yang non ASN di swasta begitu. Kemudian yang ketiga atau yang C, ini hasil scan asli atau fotokopi legalisir dokumen dengan status kepegawaian. Ya, ini yang sepertinya akan menjadi sesuatu yang dimudahkan bagi Bapak dan Ibu. Ya, ini untuk yang teman-teman yang sudah atau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, ya, asli maupun fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan, Provinsi, Kota, Kabupaten, atau BKD begitu ya. Silahkan disiapkan. Kemudian SK pengangkatan P3 ya, masih berlaku. Ini sama Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga ini untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Nah, ini nanti bisa bisa diantisipasi tadi. Yang penting masuk ke data Dapodik dulu Bapak dan Ibu ya. Misalkan 3 dan 4 ini belum punya begitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu datanya sudah masuk di Dapodik gitu. Apalagi sudah punya NUPTK gitu. Yang penting datanya sudah masuk ke Dapodik, maka 3 dan 4 ini sepertinya masih bisa ditolerir seperti yang disampaikan oleh Bu Nunuk dan juga Pak Adhika tadi begitu. Kemudian yang D terkait dengan scan begitu ya, SK pembagian tugas, silahkan disiapkan. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu terkait dengan fakta integritas. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting sebagai syarat administrasi dengan metre 10.000. Jangan lupa ya. Jadi syarat A, B, C, ya, D, E ini dilengkapi, jangan sampai kelewat begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang
C1, C2. Nah, untuk yang 3 dan 4, nah ini paling tidak Bapak dan Ibu sudah masuk ke Dapodik, itu sudah bisa melakukan seleksi untuk administrasi. Nah, ini untuk yang bagian yang kedua untuk seleksi administrasi Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, ini untuk aktivitas pembelajaran. Nah, ini untuk aktivitas pembelajaran Bapak dan Ibu. Karena ini nanti sifatnya mandiri begitu ya, sifatnya mandiri, maka lama pendidikan PPG ini sangat ditentukan oleh Bapak dan Ibu sendiri. Saya mau selesai kapan? Saya mau ikut UKM PPG kapan? Nah, ini sangat ditentukan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga dengan proses yang baru ini, Bapak dan Ibu diharapkan harus disiplin waktu. Ya, kalau yang lalu, waktu dengan LPTK didampingi dosen, itu kan ada jam tertentu. Jam sekian kita akan sinkronus. Jam sekian harus asinkronus. Jam sekian harus kerja kelompok. Itu semua ditentukan waktu di tahun 2023 yang kemarin, Bapak dan Ibu. Dan hari ini, atau tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda, di mana Bapak dan Ibu bisa menentukan kapan Bapak dan Ibu mau belajar. Karena dilakukan secara mandiri, dilakukan di platformnya PMM. Disiplinkan waktu di sini. Ya memang harus kerja keras, karena Bapak dan Ibu kerja mandiri. Ya, kerja keras dan juga diikuti dengan kerja cerdas. Nah, Bapak dan Ibu bisa diskusi, kerja kelompok begitu ya, bukan berarti kerja sama, yang lain kerja yang satunya ngikut sama begitu ya, bukan begitu. Makanya di sini saya katakan disiplin waktu, kerja keras, dan kerja cerdas. Kerjakan dengan keras, cerdas, jujur. Apakah diskusi boleh, Pak? Boleh. Tapi silahkan harus dikerjakan secara mandiri. Karena teknologi saat ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Untuk melihat pekerjaan Bapak dan Ibu sama dengan siapa, itu sangat mudah dideteksi begitu. Karena nanti tetap akan ada yang menilai. Sehingga Bapak dan Ibu harus kerjakan secara jujur. Kerja keras ya, kerja cerdas ya, dan harus jujur. Dan pastinya dituntut kemandirian Bapak dan Ibu. Tidak hanya kemandirian saja, tapi kemandirian yang tinggi. Disiplinkan waktunya Ibu Bapak untuk menyelesaikan ini. Kesempatan ini besar memang, ya. Kesempatan ini besar karena 500.000 ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi kalau tidak didukung dengan disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kemandirian, ini pun juga akan menjadi sia-sia. Jadi mohon Bapak dan Ibu betul-betul jika mendapat kesempatan ini siapkan dengan baik. Ikuti dengan baik. Disiplin, kerja keras, kerja cerdas dan jujur. Pasti Bapak dan Ibu akan cepat selesai program PPG-nya. Dan yang terakhir terkait dengan UKM PPG, ya, terkait dengan UKM PPG, baik uji kinerja maupun uji pengetahuan atau UP begitu ya, UKIN dan UP, ini Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi nanti meskipun kerja mandiri Bapak dan Ibu melihat dari kebijakan yang ada, sepertinya masih tidak berbeda untuk UKM PPG ini. Hanya rentang waktu pembukaan UKM PPG-nya yang berbeda. Tapi bagaimana mekanisme dan apa saja yang dinilai begitu ya, sepertinya tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu untuk uji kinerjanya tetap akan menyiapkan video pembelajaran yang nanti akan dinilai begitu oleh tim penilai dari LPTK. Dan nanti apa yang akan dilakukan oleh MPK nanti kita lihat sama-sama. Nah ini harus menyiapkan ini, harus mengedit, harus menyajikan secara baik video-video yang akan dikirim begitu ya. Kalau dulu didampingi dosen, ya untuk menyiapkan, sekarang ya Bapak dan Ibu akan melakukan sendiri. Dan untuk yang kedua, untuk UP-nya atau uji pengetahuan, nah ini juga sama Bapak dan Ibu. Masih menggunakan
komputer base begitu ya, maka harus banyak berlatih. Nah, nanti apa yang dilakukan MPK terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Jadi nanti harus latihan. Bagi Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan tentang ini, ya harus segera dimulai untuk berlatih menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas yang dituntut di dalam program PPG ini. Dan yang menarik Bapak dan Ibu, untuk UKM PPG ini, materinya disesuaikan dengan materi pendidikan dan pengalaman mengajar. Ini menarik Bapak dan Ibu. Sehingga tidak akan sesulit yang lalu begitu ya, kalau saya boleh katakan begitu. Karena akan disesuaikan dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, harus teliti di dalam melihat jadwal Bapak dan Ibu. Ya. Karena tadi jadwalnya setiap 2 sampai 3 bulan sekali begitu ya. Bapak dan Ibu harus pinter-pinter melihat waktu itu. Kapan saya menyelesaikan aktivitas di LMS, ya di plafon PMM-nya, dan kapan saya akan ikut UKM PPG-nya ini. Jadi harus diatur sendiri dengan teliti oleh Ibu dan Bapak. Nah, ini penjelasan untuk masing-masing bagian dari transformasi yang ada untuk PPG dalam jabatan di tahun 2024, Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti di mana LMS-nya Bapak dan Ibu bisa akses di PMM Bapak dan Ibu di bagian pengembangan diri. Nah, nanti jangan beranggapan bahwa, Pak, LMS saya sudah muncul, berarti saya sudah boleh ikut. Nah, belum tentu Bapak dan Ibu, ditunggu nih, ditunggu nanti update datanya Bapak dan Ibu. Nah, ini memang secara umum di sini pasti ada tampilan ini begitu. Tetapi belum tentu ini sebagai tanda begitu ya, kan banyak nanti kalau muncul LMS-nya, wah pasti terpanggil di gelombang itu. Jangan ya Bapak dan Ibu ya, jangan. Tapi nanti yang penting update dulu datanya. Update dulu datanya. Nah, nanti juga saya akan mencoba untuk sedikit sharing begitu ya, LMS yang dipakai di Prajabatan. Karena yang Prajabatan sekarang sudah dipindahkan juga di PMM Bapak dan Ibu. Sudah menggunakan LMS yang sama begitu. Nah, sehingga nanti saya akan sedikit menyajikan begitu ya, tampilannya seperti apa toh, modul-modulnya seperti apa toh, nanti saya akan coba tunjukkan. Tapi paling tidak kita melihat ini dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti aktivitasnya akan dilakukan dengan 3 alur ini Bapak dan Ibu. Ya, alur 1, 2, dan alur 3 ini. Yang pertama, guru akan mempelajari modul PPG dalam jabatan di PMM melalui menu pelatihan mandiri di sini. Menu pelatihan mandiri dan masuknya di LMS ini. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sudah datanya lengkap dan mendapat kesempatan akan muncul di situ. Begitu. Jadi akun yang digunakan adalah akun PMM Bapak dan Ibu. Oke, jadi belajar secara mandiri modulnya di LMS ini. Kemudian yang kedua, setelah semua modul selesai, ya, semua modulnya selesai, guru akan mengikuti UKM PPG sesuai jadwal yang dibuka 2 sampai 3 bulan sekali tadi. Dan nanti pelaksanaannya akan dipandu oleh teman-teman LPTK begitu. Modulnya selesai, Bapak dan Ibu akan ikut UKM PPG. Baru yang ketiga, Bapak dan Ibu yang lulus, nanti jangan sampai, Pak, saya sudah ikut dua-duanya, tapi kenapa saya tidak mendapatkan itu? Nah, berarti ada yang belum terpenuhi. Jadi, modulnya selesai, lulus gitu ya, tapi UKM PPG-nya juga harus lulus Bapak dan Ibu, UKIN dan UP-nya begitu. Baru Bapak dan Ibu dinyatakan berhak untuk mendapatkan sertifikat pendidik begitu. Dan itu nanti sertifikat pendidik, karena nanti ujiannya akan ada di LPTK, kemungkinan besar juga akan ada dari LPTK Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini nanti masih akan ada di LPTK. Nah, ini nanti kita tunggu kebijakan resminya begitu. Jadi ini yang harus disiapkan Bapak dan Ibu. Ikuti aktivitas di LMS, ikuti UKM PPG, lulus keduanya, baru Bapak dan Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, ini saya akan sharing sedikit tentang gambaran ya Bapak dan Ibu. Kalau nanti memang yang digunakan aplikasinya adalah Canvas, sesuai dengan yang digunakan di PPG
prajabatan begitu Bapak dan Ibu, karena memang aktivitasnya sama di PMM begitu. Jadi kita akan lihat sama-sama. Ini. Ya. Jadi ini tampilan kanvas yang dipakai di prajabatan Bapak dan Ibu. Jika nanti memang yang digunakan ini. Tapi bisa jadi berbeda nih Bapak dan Ibu. Paling tidak ini saya hanya memberi gambaran begitu ya. Memberi gambaran bahwa yang lalu atau yang saat ini berjalan begitu ya untuk PPG Prajabatan, learning management sistemnya sudah terintegrasi di PMM begitu. Nah, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini dan nanti Bapak dan Ibu akan diberikan modul-modul seperti ini. Nah, kalau yang Prajabatan judulnya topik 1, topik 2 begitu ya, topik 3 dan seterusnya begitu. Nah, kemungkinan nanti karena ini bentuknya modul bisa jadi modul 1, modul 2 gitu. Informasinya ya nanti kita cek saja Bapak dan Ibu informasi yang saat ini ada antara 3 modul, bisa jadi lebih, kita tunggu saja. Dan nanti masing-masing modul sudah akan ada mekanismenya. Ya, mekanisme belajarnya akan seperti apa. Ya, kalau di Prajabatan itu menggunakan langkah-langkah merdeka. Ya, ini kalau kita lihat depannya Bapak dan Ibu ya, ini M, E, R gitu kan, mer ya. Terus ini D, E, K, A. Ya, ini merdeka. Jadi ini kalau yang Prajabatan menggunakan aturan belajar merdeka gitu ya. Tapi nggak tahu nanti yang dalam jabatan. Pasti ada polanya juga. Pasti ada polanya. Pasti nanti ada pengantarnya, gitu Bapak dan Ibu ya. Ada pengantarnya, kompetensinya apa, kemudian apa yang harus dilakukan. Itu semua sudah ada di sini. Tugas-tugasnya apa, itu semua sudah disiapkan Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan ada materinya, apa yang harus dilakukan. Ini semua sudah akan diberikan di sini. Tugasnya apa gitu nanti akan ada di sini. Nah, ini seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya contoh yang ada di platformnya Prajabatan yang sama-sama menggunakan kanvas di PMM begitu. Nah, ini semua sudah ada. Kalau ada tugas-tugasnya seperti apa ini sudah semua ditunjukkan di sini caranya bagaimana. Nah, ini nanti juga akan dibantu oleh MPK. Seperti apa nanti kita diskusikan sama-sama. Paling tidak ini Bapak dan Ibu. Aktivitas-aktivitasnya itu semua ada panduannya. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak dan Ibu akan mengalami kesulitan, tidak usah khawatir karena semuanya sudah disiapkan secara baik begitu. Jadi aman Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, itu tadi untuk yang contoh untuk LMS-nya yang dipakai di Prajabatan. Kalau memang yang digunakan sama, berarti tampilannya tidak akan jauh berbeda begitu. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, yang berikutnya, nah sekarang kita tunggu-tunggu apa yang akan dilakukan oleh MPK setelah kegiatan ini begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini, ya, ini nanti yang diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi tidak akan ada anggota baru lagi. Kalau nanti ada anggota baru, maka kami harus menjelaskan lagi dari awal. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang hari ini ikut, berarti punya kesempatan untuk melanjutkan di kegiatan berikutnya. Apa saja? Kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Kita lihat sama-sama. Jadi MPK sudah menyiapkan aktivitas untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Hari ini informasinya ya terkait dengan perubahan atau transformasi yang ada, terus nanti bagaimana mengupdate data oleh Pak Ardi. Dan kegiatan berikutnya, waktunya menyusul setelah nanti pengumuman resmi dari GTK dan juga PPG, begitu Bapak dan Ibu. Kegiatan yang pertama adalah pengenalan dan juga pendampingan terkait dengan bagaimana cara menggunakan LMS-nya yang terintegrasi di PMM. Akan ada 2 kali pertemuan Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, Pak nanti harus bagaimana? Kami akan dampingi. Dan ini hanya untuk Bapak dan Ibu yang hari ini mengikuti begitu. Jadi mohon nanti mengisi daftar hadir dan mengisi bahwa Bapak dan Ibu akan mengikuti kegiatan selanjutnya.
Bagi yang tidak terdaftar di situ, kami tidak akan memberikan kesempatan itu karena nanti akan tergabung di grup khusus begitu ya, yang betul-betul mau tergabung ke sana. Kemudian yang berikutnya akan dilakukan persiapan dan pendampingan untuk UKM PPG. Baik UKIN-nya, mempersiapkan videonya harus seperti apa, mempersiapkan perangkat awalnya seperti apa. Nanti kita akan bantu dan juga akan didampingi dalam persiapan UP-nya, uji pengetahuan. Kami menyiapkan 6 kali pertemuan, Bapak dan Ibu. 6 kali pertemuan ini masing-masing pertemuan ada 2 sesi gitu. Jadi cukup banyak, harapannya Bapak dan Ibu betul-betul dapat terfasilitasi dan bisa lolos di UKM PPG ini. Karena kecenderungan yang sering kali gagal adalah pada saat UKM PPG. Kalau UKIN biasanya lancar Bapak dan Ibu, tapi di uji pengetahuan ini yang perlu didampingi. Sehingga nanti akan ada 6 kali pertemuan, ada 2 sesi masing-masing, berarti ada 12 begitu ya, 12 sesi, sehingga cukup banyak, dan saya rasa kalau Bapak dan Ibu mengikuti itu semua, maka Bapak dan Ibu akan siap untuk mengikuti UKM PPG khususnya yang UP begitu. Kemudian nanti juga akan ada tryout Bapak dan Ibu. Akan ada tryout latihan bersama. Bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengikuti tes yang basisnya komputer begitu. Ada 2 pertemuan nanti yang kita siapkan. Sehingga nanti harapannya pendampingan terhadap penggunaan LMS-nya, persiapan UKM PPG-nya, tryout UKM PPG-nya akan memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan program PPG ini dengan baik. Belajarnya ya baik, UKM PPG-nya yang baik, sehingga Bapak dan Ibu bisa dinyatakan lulus. Ini harapan kami Bapak dan Ibu. Jadi silahkan yang sudah mengikuti kegiatan hari ini dapat melanjutkan untuk mendaftar nanti di daftar hadir yang sudah disiapkan oleh panitia. Dan hanya yang mendaftar dan ikut hari ini yang dapat mengikuti kegiatan berikutnya.